Anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Sri Purwati dari Wakil Kepala Bagian Humas, yang pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan PKL. Namun sebelum saya menyampaikan materi, saya berharap anak-anak pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi pada pagi hari ini. Untuk materi pada pagi hari ini kita dengan topik SMK menuju BMW. Kenapa dikatakan SMK menuju BMW? SMK itu apa? Mungkin anak-anak tahu. Kenapa Anda memilih SMK? SMK adalah, kalau menurut penjelasan secara umum, SMK itu berkepanjangan Sekolah Menengah Kejuruan. Namun pada saat ini saya akan mengambil dengan istilah yang berbeda, yaitu SMK itu mau kerja. Kenapa dikatakan mau kerja? Karena untuk anak-anak SMK yang pertama targetnya adalah untuk bekerja. Namun yang kedua, SMK itu juga menyiapkan anak-anak untuk lebih terampil dan punya pengetahuan. Kenapa terampil dan pengetahuan? Karena di SMK diajari praktek dan teori, sehingga anak-anak bisa mengetahui secara praktek dan secara ilmu pengetahuannya. Kemudian di SMK anak-anak juga akan diajari untuk menjadi seorang yang mandiri. Kenapa? Karena di SMK juga diajari untuk berwirausaha. Maka anak-anak tidak ada salah, dan Anda sudah tepat sekali Anda memilih untuk belajar di SMK. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan BMW? Ya, karena di SMK, Anda belajar di SMK, itu akan kami hantarkan kalian untuk menjadi seorang pekerja. Yang kedua, Anda juga dapat melanjutkan sekolah. Jangan khawatir kalau sekolah di SMK itu Anda tidak bisa sekolah. Bisa, Anda bisa melanjutkan di sekolah atau perguruan tinggi setelah SMK. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa berwirausaha. Bagaimana kita berwirausaha? Anda diajari di sekolah, ada materi-materi yang mengajarkan kalian tentang keterampilan untuk berwirausaha. Nah, untuk menuju ke BMW tersebut, sekolah SMK Negeri 3 Klaten menerapkan kurikulum berbasis industri juga. Bagaimana untuk penyusunan kurikulumnya? SMK 3 Klaten bekerja sama dengan industri-industri mitra yang berada di sekitar Klaten, Jogja, dan Surakarta. Nah, kurikulum yang dibuat oleh SMK bersama dengan industri tersebut kita sebut dengan istilah sinkronisasi kurikulum. Sehingga kurikulum yang akan kita pakai ini nanti adalah kurikulum yang sudah kita sinkronkan dengan kebutuhan yang ada di industri. Sehingga apapun yang kita berikan di sekolah, yang kita ajarkan kepada anak-anak, itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, kemudian untuk penerapan kurikulum itu bagaimana? Kurikulum tersebut akan diterapkan di 2 tempat.
atau diistilahkan dengan dual system, yakni dilaksanakan di sekolah dan dilaksanakan di industri. Yang dilaksanakan di sekolah yakni pembelajaran teori dan pembelajaran praktek yang tadi sudah dikomunikasikan, sudah didiskusikan dengan pihak industri. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran tersebut juga diterapkan di industri. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di industri? Di industri anak-anak akan menerapkan lebih jauh lagi praktek-praktek yang sudah diberikan di sekolah. Jadi, anak-anak akan lebih banyak mempraktekkan materi-materi yang tadi sudah diajarkan di sekolah di industri. Dan di industri anak-anak bukan hanya belajar secara praktek, namun di industri anak-anak juga bisa mengetahui kondisi kerja di industri itu seperti apa, situasi kerja di industri itu seperti apa, sehingga target kita yang pertama tadi untuk bekerja, anak-anak sudah siap untuk bekerja di industri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dengan pendidikan sistem ganda ini ataupun dual system tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau di industri itu disebut dengan istilah OJT atau PKL, on the job training, dan praktek kerja lapangan. Kemudian yang selanjutnya, untuk PKL itu dilaksanakan di kelas 11 dan 12 yang rentang waktunya antara 3 bulan sampai 12 bulan. Kemudian untuk tempat PKL-nya di mana? Anak-anak bisa PKL di industri-industri yang sudah menjadi mitra SMK Negeri 3 Klaten yang berlokasi ada di Klaten, di Solo, di Jogja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemilihan tempat-tempat PKL tentunya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi kalian masing-masing. Oh ya, tadi saya lupa, belum saya sampaikan bahwa kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 3 Klaten itu ada 4, yakni kompetensi kalian perhotelan, kemudian tata boga, kemudian kompetensi kalian tata busana, dan kompetensi kalian tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, sehingga untuk pemilihan tempat-tempat PKL pun mestinya kita sesuaikan dengan industri-industri yang sesuai dengan kompetensi kalian tersebut. Untuk jenis industri yang akan dipilih oleh anak-anak nanti ketika akan melaksanakan PKL, yakni ketika di kelas 11, untuk industri di kompetensi kalian perhotelan itu ada di hotel-hotel di sekitar Klaten, Jogja, dan Solo yang berbintang 2 sampai dengan berbintang 5 pada bagian atau departemen front office, kemudian housekeeping, kemudian juga di restoran. Kenapa? Untuk di front office ini anak-anak akan dibekali, anak-anak akan diberi materi ataupun pembelajaran yang berkaitan dengan beberapa bagian, yakni Anda bisa menerima tamu, Anda bisa menerima pemesanan kamar, Anda bisa menangani telepon, dan Anda bisa menangani barang-barang bawaan tamu. Itu untuk kompetensi kalian perhotelan yang ada di bagian front office. Kemudian yang selanjutnya untuk yang di departemen housekeeping, anak-anak nanti akan diajarkan atau akan mempraktekkan materi-materi yang berkaitan dengan penyiapan kamar, penataan kamar, pembersihan ruangan-ruangan yang ada di hotel secara umum, itu nanti akan Anda terapkan di housekeeping departemen. Kemudian yang berikutnya, yakni di restoran, anak-anak juga bisa melaksanakan PKL di bagian restoran. Karena apa? Untuk pembelajaran di perhotelan itu juga ada kompetensi ataupun materi yang berkaitan dengan waiter ataupun restoran service, sehingga anak-anak juga nanti bisa melaksanakan PKL pada bagian restoran. Untuk selanjutnya, untuk kompetensi kalian yang kedua, yaitu kompetensi kalian tata boga. Untuk di kompetensi kalian tata boga, tempat PKL-nya ataupun on the job training itu sama juga bisa diterapkan di hotel, atau anak-anak bisa memilih untuk hotel yang berlokasi di Klaten, Jogja, dan Solo dari berbintang 2 sampai juga dengan berbintang 5. Nah, untuk bagian yang ada di hotel yang bisa Anda pilih, yakni ada di kitchen ataupun di restoran. Kenapa? Karena di SMK Negeri 3 Klaten pada kompetensi kalian tata boga, Anda nanti akan diajarkan
pembelajaran atau materi-materi kaitannya dengan masak-memasak, sehingga untuk tempat PKL-nya Anda dipilihkan di kitchen atau di dapur. Kemudian yang kedua, selain di kitchen atau di dapur, Anda juga bisa memilih untuk tempat PKL-nya atau bagian PKL-nya itu di restoran. Karena nanti di SMK Negeri 3 Klaten ini pun Anda juga akan diajarkan tentang seorang waiter, bagaimana melayani tamu di restoran, sehingga nanti Anda juga bisa PKL memilih bagian di restoran. Selain di hotel, Anda yang mungkin punya keinginan untuk mempelajari bidang yang lain, Anda bisa di rumah makan yang berkelas VIP atau berkelas tinggi gitu ya. Kemudian juga di catering, karena mungkin target Anda ketika sudah selesai untuk belajar di SMK Negeri 3 Klaten bukan untuk bekerja, tetapi untuk berwirausaha. Tadi sudah saya sebutkan di depan. Itu untuk kompetensi kalian tata boga. Untuk yang berikutnya, kompetensi kalian tata kecantikan kulit dan rambut. Untuk di tata kecantikan kulit dan rambut, mestinya ini anak-anak akan mempelajari tentang bagaimana menangani perawatan, kemudian menangani penataan, kemudian merias, karena itu Anda akan berkecimpung di salon. Nah, tentunya anak-anak sudah sering masuk ke salon. Ya, di salon itu kegiatannya banyak hal. Ketika Anda masuk di salon, misalnya anak-anak melakukan perawatan. Perawatan itu bisa dilakukan untuk perawatan wajah, perawatan badan, perawatan rambut, dan lain sebagainya. Itu untuk di perawatan. Kemudian di samping perawatan, anak-anak nanti juga akan diajarkan bagaimana memangkas untuk di rambut, ya, di pembelajaran rambut. Kemudian juga ada perawatan dan penataan rambut, itu untuk di kompetensi kalian tata kecantikan. Nah, sehingga untuk industri yang bisa dipilih pada kompetensi kalian tata kecantikan kulit dan rambut di sini tentunya adalah di salon dan spa, gitu ya. Itu untuk kompetensi kalian di tata kecantikan kulit dan rambut. Untuk yang selanjutnya yakni untuk kompetensi kalian tata busana. Untuk di kompetensi kalian tata busana ini nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana Anda itu nanti membuat pola, bagaimana Anda itu memotong kain yang sudah dipola tadi, kemudian diajarkan menjahit sampai menyelesaikan dan bahkan sampai pengemasan, sehingga pakaian yang sudah Anda hasilkan itu nanti akan bisa siap untuk dipasarkan. Nah, di kompetensi kalian tata busana ini nanti ketika Anda akan memilih tempat untuk PKL, itu bisa di beberapa tempat juga. Yang pertama, Anda akan bisa memilih garment. Kenapa di garment? Kalau di pembelajaran di garment itu nanti Anda akan bisa berlatih ataupun mempelajari bagaimana menjahit. Kalau di garment itu berbeda dengan di custom made atau di modiste ataupun di konveksi. Kalau di garment itu nanti pembelajarannya akan dipotong-potong. Jadi kalau misalnya anak-anak diajari untuk menjahit bagian kerah misalnya. Kalau di bagian kerah ya Anda hanya menjahit kerah saja. Kalau misalnya Anda di bagian lengan misalnya, berarti anak-anak selama bekerja ataupun selama berlatih itu Anda akan diajari untuk menjahit bagian lengan. Seperti itu untuk di garment. Namun ini juga bisa kita terapkan di modiste ataupun di butik. Kalau Anda di modiste ataupun di butik, mungkin Anda akan lebih banyak lagi pekerjaan yang bisa Anda dapatkan, yakni mulai dari membuat pola sampai dengan pengemasan, itu nanti Anda bisa dapatkan ketika Anda di butik ataupun di modiste. Nah, anak-anak yang saya sayangi, ketika Anda akan memilih tempat, nah untuk lokasi nih, lokasinya itu juga sama, lokasinya masih ada di wilayah Klaten, wilayah Jogja ataupun di Solo untuk garment, modiste maupun butik. Nah, itu untuk selanjutnya. Harapan kami ketika anak-anak sudah memahami tentang pelaksanaan PKL ini, kami berharap Anda akan bisa lebih siap dan lebih mantap lagi untuk belajar di SMK. Karena dengan belajar di SMK, Anda bisa mendapatkan pengetahuan, Anda bisa praktek,
bahkan sampai Anda bisa mengenal dunia kerja yang nyata yang ada di industri ketika Anda melaksanakan PKL. Nah, harapan kami setelah kalian selesai PKL, ada hal yang bisa kita dapatkan untuk selanjutnya, yakni Anda bisa bekerja. Nah, untuk bekerja, kaitannya dengan pekerjaan, SMK Negeri 3 Klaten juga memiliki satu organisasi yang tugasnya nanti akan menyalurkan siswa-siswa atau alumni dari SMK Negeri 3 Klaten ke beberapa industri yang ada di lokal, nasional maupun lingkupnya sampai ke internasional, atau dengan kata lain industri-industri yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, bekerjanya kemana saja? Kita sudah bekerja sama dengan pihak hotel untuk kompetensi kalian perhotelan dan tata boga. Kemudian untuk yang selanjutnya, kompetensi kalian tata boga dan perhotelan juga bisa ke restoran, bekerjanya di restoran. Kemudian untuk yang tata busana, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa garment yang ada di lokal maupun yang ada di internasional. Kemudian juga dengan modiste. Nah, untuk selanjutnya yang khususnya untuk jurusan tata kecantikan, kita juga sudah bekerja sama dengan salon ataupun spa yang ada di wilayah Klaten, Jogja, dan Surakarta. Nah, makanya anak-anak ketika nanti memilih SMK Negeri 3 Klaten itu sudah sangat tepat sekali, karena di samping Anda belajar, nanti ketika sudah selesai kami siap untuk memasarkan ataupun menyalurkan kalian ke industri-industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Klaten. Kemudian yang kedua, M, yaitu melanjutkan. Melanjutkan kemana saja? SMK Negeri 3 Klaten juga sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitar Klaten, Solo, dan Jogja. Ada beberapa sekolah yang sudah membuat MOU dengan sekolah untuk penyaluran ataupun melanjutkan ke pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Untuk sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Klaten, yaitu yang ada di negeri, ada juga yang di swasta. Di universitas atau perguruan tinggi negeri, kita sudah bekerja sama juga dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Surakarta, dan lain-lain. Kemudian untuk yang perguruan tinggi swasta, kita juga sudah bekerja sama dengan Stipari, ada Stipram, ada AMTA, ada IHS, ada VHS, dan lain sebagainya. Itu untuk sekolah-sekolah yang bisa Anda pilih ketika nanti Anda sudah selesai pendidikan di SMK Negeri 3 Klaten. Dan yang ketiga, tidak menutup kemungkinan alumni SMK Negeri 3 Klaten setelah Anda tadi belajar tentang industri, Anda belajar tentang situasi kerja yang ada di lapangan ketika Anda melaksanakan PKL, Anda juga bisa berwirausaha. Huruf W yang ketiga tadi adalah berwirausaha. Anda juga nanti akan diajarkan, karena pembelajaran di SMK Negeri 3 Klaten di sini ada pembelajaran yang mengajak Anda siswa, alumni untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya. Nah, wirausaha apa yang memungkinkan anak-anak nanti ketika sudah lulus bisa Anda pilih. Khususnya untuk perhotelan atau kompetensi kalian perhotelan, Anda nanti juga bisa membuka usaha laundry. Kalau tidak di hotel, kenapa Bu? Kalau membuka hotel itu sangat besar sekali untuk modalnya, sehingga anak-anak kalau masuk di mengambil usaha atau wirausaha perhotelan mungkin modalnya sangat besar sekali. Nah, yang memungkinkan anak-anak untuk di jurusan perhotelan ketika mau berwirausaha, Anda bisa memilih jasa laundry. Kemudian untuk di kompetensi kalian tata boga, Anda nanti untuk berwirausaha ada beberapa usaha yang bisa Anda gunakan atau yang Anda pilih, yaitu bisa membuka warung, bisa membuka kafe, yang itu modalnya mungkin Anda sudah bisa susun atau bisa Anda kumpul-kumpulkan ketika Anda sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk kompetensi kalian tata busana, ketika Anda mau berwirausaha, ketika Anda masih mandiri seorang diri, mungkin Anda dengan membuat modiste.
Ya, Anda menerima jahitan sendiri mungkin berawal dari Anda menawarkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dulu, tetangga kanan kiri. Nah, sehingga ketika Anda punya jahitan itu baik, pasti nanti pemasarannya akan semakin meluas. Sedangkan untuk yang kompetensi keahlian tata kecantikan kulit dan rambut, Anda bisa membuka salon-salon kecantikan. Sama berawalnya dari mungkin belum banyak alat-alat yang Anda punya, tapi semakin berkembangnya Anda semakin baik pelayanan kepada pelanggan yang tadi Anda sudah pelajari ketika Anda di PKL atau UJT, itu Anda bisa membuka salon secara pribadi yang mungkin akan lebih baik, lebih profesional dibandingkan dengan tempat Anda PKL sebelumnya. Nah, sehingga dengan pembelajaran seperti yang tadi sudah saya sebutkan di depan, dengan Anda belajar di sekolah, dengan Anda belajar di industri, di dunia nyata seperti apa kenyataan yang ada di lapangan, permasalahan-permasalahan di industri itu seperti apa, Anda sudah pahami, sehingga harapan kami misi dari SMK Negeri 3 Klaten itu bisa Anda dapatkan, yaitu bekerja, yes, melanjutkan, siap, kemudian wirausaha, oke. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Klaten, khususnya di jurusan perhotelan. Nama Ibu Idrik Wartaningsih. Ibu merupakan ketua program jurusan perhotelan kalian. Di jurusan perhotelan ini, kalian bisa nanti mempelajari banyak sekali materi mengenai perhotelan. Nah, ini merupakan salah satu contoh lab dari perhotelan, ya. Di sini nanti kalian bisa mempelajari mengenai housekeeping dan front office. Nah, ini salah satu counter resepsionis. Di sini kalian bisa mempelajari bagaimana cara menerima tamu dengan baik. Kemudian di atas itu ada banyak sekali kamar-kamar. Ya, kita mempunyai 22 kamar, sampai nanti 3 di belakang juga ada, ya. Kemudian kita mempunyai kamar-kamar itu ada tipe suite, tipe deluxe, dan tipe standar. Nah, kemudian untuk materi housekeepingnya, kalian nanti bisa mempelajari bagaimana cara menyiapkan kamar dengan baik, bagaimana cara membersihkan area lokasi dengan baik dan benar. Ada satu lagi, anak-anak, di sini ada salah satu contoh untuk lab kalian sebagai seorang pramusaji. Di sini merupakan lobi restoran hotel kami. Kalian bisa mempelajari nanti bagaimana cara menangani pemesanan makanan. Bisa juga kalian nanti menangani tamu waktu datang, mulai dari datang menyambut tamu sampai meninggalkan restoran area sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat bertemu dengan saya, Bu Ati. Kebetulan saya mengampu di kompetensi keahlian tata boga sebagai ketua programnya. Nah, ini saya berada di salah satu ruangan dapur di mana nanti tempat ini akan dipakai untuk praktek tata boga. Baiklah anak-anak, selamat bertemu nanti dalam situasi yang lebih baik. Kita bisa bertemu di sekolah dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga saja kalian bisa menikmati pembelajaran dengan online daring bersama ibu-ibu guru yang lainnya. Siang anak-anak,
Saya di sini Bu Endah ya yang akan mengajar kalian nanti di jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Ini kebetulan kita lagi di ruangan praktek kulit. Nah, di sini ada nanti kalian diajarkan untuk perawatan kulit wajah secara manual. Kemudian juga perawatan kulit wajah secara teknologi ya. Di sini alat-alatnya ini. Kemudian nanti selain di jurusan Tata Kecantikan Kulit itu diajarkan perawatan wajah, juga diajarkan untuk mani-pedi. Di sini ada alatnya yaitu untuk manicure sekalian untuk pedicure. Kemudian untuk rias wajah juga dilakukan di ruang praktek kecantikan kulit ini. Ya, rias wajah ini nanti kalian diajari untuk rias wajah sehari-hari, rias wajah pesta untuk kesempatan siang hari, malam hari, kemudian rias wajah fantasi, kemudian rias wajah untuk geriatri juga cikatri. Nah, selain di tata kecantikan kulit ini juga ada kompetensi untuk tata kecantikan rambut. Itu kalian bisa belajar untuk memangkas, styling rambut, membuat sanggul daerah atau sanggul modern, kemudian juga mengeriting dan pewarnaan rambut. Pewarnaan rambut di sini itu dibagi menjadi pewarnaan dengan double aplikasi dan single aplikasi. Untuk yang single itu contohnya pewarnaan rambut beruban. Kemudian untuk yang pewarnaan rambut artistik itu nanti kita lakukan di kelas 3. Di kesempatan ini kita belum bisa ketemu secara langsung. Nanti kalau suasana sudah memungkinkan, kita bisa belajar di ruangan ini. Kita akan menggunakan peralatan semua ini dengan melakukan seperti yang Ibu katakan di awal tadi, untuk nanti kalian menjadi ahli yang profesional. Kru cantik, Cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 jurusan Tata Busana SMK Negeri 3 Klaten. Selamat datang di Tata Busana SMK Negeri 3 Klaten. Anak-anakku, ini adalah salah satu ruang praktek Tata Busana yang memiliki fasilitas yang bagus. Ada mesin industri dan di sini adalah berbagai macam karya kakak kelas yang terdahulu, yaitu ada berbagai macam busana. Apabila nanti anak-anak sudah masuk di kelas ini, kalian juga bisa memanfaatkan alat-alat ini dengan baik dan bisa mempraktekkan busana-busana seperti ini dengan baik. Nah, anak-anak nanti kalian juga akan belajar bagaimana itu membuat busana secara custom, membuat busana secara industri, membuat hiasan busana, mempelajari tentang bagaimana cara membuat pola. Anak-anak, pasti nanti kalian akan senang masuk di Tata Busana SMK Negeri 3 Klaten. Kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian di dalam pembuatan desain, di dalam membuat busana industri dan lain sebagainya. Mari anak-anakku, persiapkan diri dengan baik. Kita masuk di Tata Busana SMK Negeri 3 Klaten. Siap, semangat, dan pasti Anda menjadi hebat.
Nama saya Bu Kristiani Puspitati, wali dari kelas 10 Boga 1. Nama panggilan atau nama keren saya Bu Ita. Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan tentunya harus tetap belajar, walaupun belajar jarak jauh. Ya, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Kita berjumpa lagi di kampus Merbabu dengan keadaan sehat. Dadah. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah bunda kalian di 10 Boga 3. Kerennya wali kelas ya anak-anak. Tapi ibu supaya kalian lebih akrab dengan ibu, kalian boleh panggil ibu bunda ya, atau panggil ibu silahkan ya. Ibu punya nama keren di sini ya, yang biasa dipanggil adalah Teteh. Kalian tahu Teteh? Tapi kalian tidak boleh manggil Teteh. Kalau pakai bunda boleh, silahkan ya. Anak-anak, kalian sekarang di musim pandemi ini tetap harus semangat ya. Jadi kalian ini sudah jadi warga SMK 3 yang terpilih dari sekian ribu orang ya. Kalian yang paling hebat, semangat ya. Jadi harus tetap semangat. Kita bisa berkomunikasi dengan melalui daring ya, dengan keren daring ya. Tetap harus semangat belajar walaupun kita tidak tatap muka ya. Mungkin hanya itu ya, lain kali kalian bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Halo anak-anak, selamat siang. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sunarni, biasa dipanggil Bu Narni. Ibu ini sebagai wali kelas kamu dan sebagai pengganti ibu di sekolah. Untuk di rumah, kamu belajar dengan ibu kamu. Dalam situasi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar walaupun tidak ada tatap muka di sekolah. Terima kasih perkenalan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bertemu dengan saya, Pak X Widodo. Kalian bisa memanggil saya Pak Wid atau Mr. Wid. Saya di sekolah ini mengajar bahasa Inggris. Untuk kalian semua, saya akan mengajar kelas 10 Busana 2, Busana 3, dan Busana 4. Dan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah menjadi warga SMK Negeri 3 Klaten yang saat ini dan yang paling bagus di kota Klaten. Selamat datang, selamat belajar, dan saya ingin memperkenalkan diri. Saya di sini akan menjadi wali kalian, wali kelas kalian yang akan membimbing, yang akan memonitor kalian apabila ada kesulitan dari kalian semua. Saya tetap berpesan sama kalian, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian tetap semangat, menjaga kesehatan selalu, dan selalu berbahagia. Tetap sehat, tetap belajar, tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana apabila tidak ada yang diperlukan sekali. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Pak Wid. Nanti di hari-hari berikutnya, selama 1 tahun, 2 semester ini, kalian akan ketemu dengan saya karena saya akan menjadi wali kelas di kelas 10 Busana 2. Terima kasih dan selamat pagi. Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anak-anak, di sini
saya Bapak Aslam. Saya selaku pengampu guru bahasa Indonesia dengan kode AS3. Barangkali nanti kalian akan bertemu dengan saya sebagai pengampu mapel bahasa Indonesia. Dan anak-anak, perlu saya sampaikan, berhubung kalian sudah diterima sebagai siswa SMK Negeri 3 Klaten, saya ucapkan selamat atas prestasi kalian, atas jerih payah kalian sudah bisa diterima di SMK Negeri 3 Klaten. Untuk lebih jelasnya, saya nanti bisa dipanggil dengan Bapak Aslam gitu aja ya. Dan saya dipercaya untuk membimbing kalian di kelas 10 perhotelan 1 selama kurang lebih 1 tahun. Bila mana nanti ada kesulitan, keluhan dalam hal pembelajaran, bisa menghubungi atau bisa berkoordinasi dengan Bapak. Terima kasih atas perkenalan yang sangat singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekaligus saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, berbahagialah, juga Bapak Ibu berbahagia karena Anda sudah diterima menjadi warga besar SMK Negeri 3 Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, Bapak untuk tahun pelajaran ini akan mengampu menjadi wali kelas 10 Busana 1. Nah, nama Bapak yaitu Bapak Didi Sulistiana, dipanggil Pak Didi atau jangan Pak Diso ya. Nanti kamu akan kenal Didi. Nah, untuk pembelajaran dimulai tanggal 13 ini masih daring, seperti kamu melakukan kegiatan pembelajaran di sekolahmu waktu SMP ya. Jadi tugas-tugas pasti akan dikirim lewat media yang sudah kita sepakati. Paham? Demikian perkenalan dari Bapak. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku. Pertama saya ucapkan selamat pada kalian semua telah menjadi siswa SMK Negeri 3 Klaten dan kalian memilih bidang studi jurusan Tata Busana, tepatnya menempati kelas 10 Busana 3. Adapun Ibu, nama Ibu adalah Yeni Parianti, kalian bisa memanggil Bu Yeni, yang akan menjadi wali kelas kalian semua. Dan Bu Yeni akan mengajar bidang studi IPA Kerapan. Selama COVID-19, anak-anak cukup belajar di rumah, sehingga pembelajaran nanti akan dilakukan secara daring. Dengan demikian, kamu harus tetap semangat menjaga kesehatan. Sekian, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Bu Nuri Sri Handayani. Saya dipanggil dengan Bu Nuri. Nanti saya akan menjadi wali kelas 10 Boga 4. Saya akan mendampingi kalian selama 1 tahun. Monggo nanti kalau ada masalah dengan pelajaran dan lain-lain, kita dapat saling bersilaturahmi di WA Group. Mungkin itu saja, tetap semangat, tetap saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya Bu Ambar Nur Hayati, biasa dipanggil Bu Ambar.
Saya di sini sebagai wali kelas 10 PH2. Selama 1 tahun ke depan, Bu Ambar akan mendampingi kalian dalam belajar di SMK Negeri 3 Klaten ini. Walaupun kalian belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat. Jika ada masalah, bisa kita komunikasikan di WA Group. Oke? Selalu semangat, kita mau tetap bisa. Kita mau pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ibu Titi Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu Titik. Di sini, Ibu sebagai wali kelas kalian, yaitu di kelas 10 Busana 4. Jadi, selama 1 tahun ke depan nanti, kalau ada masalah apapun, kalian berhubungan dengan Ibu. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian tetap semangat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terkhusus 10 kecantikan 1. Selamat bertemu dengan Ibu Dani, DANY. Saya perkenalkan, saya akan menjadi wali kelas kalian selama nanti 1 tahun belajar bersama dengan Ibu. Kita nanti lanjut bisa ketemu di Google Classroom ataupun lewat WA. Yang ingin Ibu sampaikan, pertama, Ibu tidak lupa mengucapkan selamat diterima di SMK Negeri 3 Klaten yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan semangat meskipun di dalam menghadapi COVID-19 pandemi ini, anak-anak tetap semangat belajar lewat daring maupun luring, tetap semangat karena belajar bisa di mana saja kalian berada. Saya kira cukup, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kali ini karena memang waktunya hanya terbatas. Lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam pertemuan. Selamat kalian telah diterima di SMK Negeri 3 Klaten. Dan saya perkenalkan bahwa saya adalah Bos ini, nanti bisa dipanggil Bu Bos, akan mendampingi kalian untuk menjadi wali kelas di kelas 10 KJ2. Jadi nanti kita akan bersama-sama selama 1 tahun untuk berdampingan menyelesaikan semua masalah, mencari solusi berbagai permasalahan yang akan kamu temui selama kalian di kelas 10. Jadi tetap bersemangat untuk belajar sampai dengan kalian naik kelas, bahkan sampai dengan kalian lulus nanti. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi. Demikian anak-anak, saya kira kalian sudah siap untuk masuk di masa MPLS. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan sampai dengan kita bertemu di lingkungan sekolah. Demikian anak-anak, saya kira sebagai perkenalan dari saya. Nanti kita akan bertemu lagi pada masa kalian sudah memasuki sekolah setelah normal. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bimbingan konseling. Kami siap membantu kalian. Thank you.